2019 kemarin lebih kurang itu ada 30,78% itu adalah golput. 30,78% itu adalah golput. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya mereka belum percaya. Kalau ekstrimnya saya katakan bahwa mereka tidak percaya dengan partai yang ada, nanti ekstrim sekali. Jadi kalau saya yang global, politik identitas itu apa ya? Politik kebangsaan. Bajer yang dibayar APBN. Ya, kalau itu saya pikir agak tendensius disampaikan ketika disebutkan bajer yang dibayar APBN. Sebenarnya kecurigaan yang muncul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irisadul itu kan karena parlemen kita ini nggak berjalan dengan baik. Saya sebutnya sekarang politik hari ini adalah politik lato-lato. Politik lato-lato? Iya. Maksudnya? Baik, Tribuners, setelah ngopi semakin seger rasanya. Kopi bener. Ya, saya kembali ke Pak Irisadul. Apa yang disampaikan Romo Suryo tadi, bahwa politik identitas atau identitas itu tidak cocok diterapkan dalam politik atau dalam pemilu legislatif, pilpres dan sebagainya macam. Nah, sementara di Partai Umat sendiri itu sudah menggaungkan bahwa akan menerapkan itu. Gimana tanggapannya? Terima kasih Romo udah mengingatkan bahwasanya identitas itu sebuah keniscayaan. Nah, kami dari Partai Umat mencoba merespon terhadap apa perilaku para politisi yang berseleweran dengan statement-statement yang justru identitas yang disempitkan itu. Justru Partai Umat mencoba mengangkat yang namanya politik identitas itu adalah politik identitas yang santun, yang penuh dengan kasih sayang, yang namanya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah sesungguhnya politik identitas yang diangkat oleh Partai Umat. Bukan mendiskreditkan satu kelompok dan mengangkat satu kelompok yang lain. Itu bukan tipikal daripada dan karakter daripada Partai Umat. Nah, justru yang kami sampaikan tadi bahwasanya Partai Umat sengaja mendeklirkan diri sebagai partai identitas adalah bagian dari cara bentuk reaksi atau perlawanan dalam tanda petik kami terhadap apa-apa yang statement-statement yang selama ini berseleweran itu. Dalam tanda petik, termasuk mohon maaf para buzzer yang dibiayai oleh APBN. Ini seakan-akan bahwasanya apabila sudah berbicara tentang sebuah politik dengan kaum yang datang ke masjid itu udah dianggap itu adalah identitas, mengangkat satu kaum yang lain dan menjatuhkan, diskreditkan yang lainnya. Nah, ini bahagian yang harus kita cerdaskan. Seharusnya kalau memang mereka adalah bahagian dari influencer daripada pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi dengan cara mendiskreditkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini yang kita maksudkan bahwasanya sebenarnya politik identitas itu adalah politik yang santun, yang penuh etika. Ketika dia beragama, dia akan memerankan fungsi dia sebagai seorang yang beragama, apapun agamanya. Karena umat ini punya pegangan masing-masing dengan kitabnya. Nah, tentu identitas hal yang demikian nggak bisa dihilangkan. Apalagi kalau berbicara tentang politik yang disampaikan Romo tadi, bahwasanya jangan sampai politik identitas nggak pas diterapkan di pileg, pemilu dan segala macam. Sebenarnya apabila saya sepakat itu tidak pas diterapkan apabila identitas yang dimaksud adalah identitas yang membuat gaduh. Politik identitas yang mendiskreditkan, bukan politik identitas yang dengan yang santun. Tetapi ketika kita mencoba mengangkat sebuah politik identitas yang santun, saya rasa itu adalah suatu hal yang wajar dan memang harus kita dukung. Kenapa? Karena saya yakin ketika seorang umat beragama membawa nilai-nilai agama di dalam berpolitik,
maka akan tercipta dan lahirlah politik-politik yang santun yang beretika itu. Nah, jadi buat kami bahwasanya memang kami mengusung politik identitas karena kami meyakini, kita jangan lupa 2019 kemarin lebih kurang itu ada 30,78% itu adalah golput. 30,78% itu adalah golput. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya mereka belum percaya, kalau ekstrimnya saya katakan bahwa mereka tidak percaya dengan partai yang ada, nanti ekstrim sekali. Tapi adalah sesungguhnya mereka belum mempercayai, menitipkan amanah mereka kepada partai itu untuk diperjuangkan aspirasinya. Kenapa? Karena selama ini apa yang mereka inginkan dengan apa yang yang diberikan oleh para politisi ketika janji-janjinya itu tidak sesuai. Itu umpamanya seperti itu. Nah, tentu ceruk-ceruk yang seperti ini perlu kita akomodir keinginan-keinginan dari mereka. Apapun partai mereka itu, bahwasanya kita mencoba identitas yang benar-benar membawa kesejukan, kedamaian, bukan mengadu domba, memecah belah. Nah, ini namanya identitas yang tidak memikirkan kehidupan bangsa ke depan. Partai Umat mencoba membawa politik identitas itu bukan politik identitas yang bikin gaduh, tidak mendiskreditkan satu agama dengan agama yang lainnya, tetapi ayo kita bersama-sama dengan identitas masing-masing, kita jual program kita, visi dan misi partai kita, dan juga itu yang saya katakan tadi, bahwasanya visi dan misi partai tidak akan bisa berjalan ketika partai itu tidak punya identitas. Baik. Ada tanggapan, Roma? Ya, terima kasih yang Pak Ketua Partai Umat Kepri tadi sampaikan. Tangkapan saya itu mungkin beliau seirama dengan saya, tapi penyebutannya lain. Saya tadi menyebutkan politik kebangsaan. Nah, kalau politik kebangsaan itu kan untuk kita semuanya, Ya. menyejukkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin beliau menspesifikkan ke politik identitas. Jadi kalau saya yang global, politik identitas itu apa? Ya politik kebangsaan. Identitas kita ya bangsa Indonesia ini, untuk mencari pemimpin bagaimana, untuk mencari wakil rakyat bagaimana, dengan kebangsaan kita. Saya rasa itu. Ya. Yang belum dijawab mungkin dari Pak, dari PKS bisa, dari Pak. Bagaimana misalnya sebuah partai, misalnya ada mengusung partai politik identitas tadi, itu menahan penyusup-penyusup atau pemain-pemain gelap yang sengaja memanfaatkan momentum itu. Silakan, Pak. Baik, kalau di PKS itu karena sistem pengkaderannya ketat, jadi ya potensi-potensi itu memang bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Kemudian di dalam satu misal di musim kampanye di PKS selalu dari DPP itu ada produk aturan main, jadi juklak juknisnya, adab kampanyenya itu diatur sedemikian rupa, ya. Termasuklah di dalamnya tadi bagaimana isu-isu yang sensitif juga tidak diangkat karena bukan produktif malah kontraproduktif. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan identitas, ini juga satu misal seseorang calon, dia identik dengan sosok yang muda, sosok yang cerdas, sosok yang santun atau solih dalam persepsi Islam. Kenapa salah? Apa salahnya gitu? Supaya kemudian menjadi daya tarik untuk dipilih orang. Ya, jadi masing-masing partai tentu ingin mempersepsikan calon-calonnya adalah calon-calon yang tadi yang punya nilai jual, identitas yang positif, yang kemudian itu dampaknya bisa meningkatkan elektoral sebuah partai. Saya rasa itu mungkin. Ya. Ke Bang Tony, misalnya ada tanggapan, Bang Tony, mengenai tadi misalnya bagaimana dengan penumpang gelap sama yang politik identitas tidak cocok dengan dipilih seperti yang disampaikan Pak Romo tadi. Ada tanggapan? Baik, sampai saat ini kami lihat di Kepri, kami sejak 2002 di sini, bibit-bibit itu tidak ada. Kami tidak lihat, ada ya? Ya. Tetapi dalam hal ini saya minta tadi seharusnya Tribun itu menghadirkan pengamat di sini yang bisa mengamati tingkah laku kami,
para pelaku politik. Jadi kurang pas seandainya saya melakukan counter kepada teman saya politik di sini. Tidak elok, saya pikir. Nah, ketika ada pengamat di sini, itulah yang bisa mengamati kami, bagaimana tingkah laku kami, bagaimana kami menyampaikan visi dan misi daripada partai kami. Itu yang kira-kira yang paling bagus saya pikir next ke depan menjadi agenda daripada Tribun gitu. Nah, yang disampaikan tadi dari ujung ketua partai umat, sekretaris partai PKS juga, iya, yang kita ingat agak nempel dengan identitas tersebut, tetapi satu pun tadi tidak ada sejuk yang disampaikan beliau, sejuk-sejuk gitu. Nah, cuma tadi ada sampai bajer yang dibayar APBN. Ya, kalau itu saya pikir agak tendensius disampaikan ketika disebutkan bajer yang dibayar APBN. Itu sulit kita buktikan bahwasannya, iya, karena semua pemerintah pun tidak akan mungkin mengeluarkan anggaran untuk hal yang tersebut, ya, kecuali mungkin dari belakang kita tidak tahu. Tapi kita mengatakan bukan tidak ada juga. Itu kira-kira tanggapan saya. Ya, kira-kira ada nggak Romo? Buzzer APBN ada nggak? Buzzer APBN pasti tidak ada. Tidak ada ya? Ya, tapi kalau ada oknum-oknum yang ingin seperti itu ya, dimanapun juga banyak anak nakal. Di Tribun juga pasti ada anak nakal. Di partai-partai politik kita juga pasti ada kader kita yang nakal. Yang namanya anak nakal itu ada di mana-mana, tapi tidak dilegalkan, gitu. Ya, kalau bicara sama Romo harus siap mental. Siap-siap kena serangan balik. Bang Surya, kira-kira Bang Surya, yang tadi disampaikan, kira-kira cocok nggak sebenarnya yang politik identitas di pileg sama tadi yang rawan tergelincir kan? Tadi kan disampaikan juga rawan tergelincir. Karena kalau itu diusung terus-menerus, sementara kita pede dengan itu, ini kan rentan sekali tergelincir apabila seperti yang disampaikan oleh Pak Sate tadi. Silakan Bang. Bagi PKB sebetulnya soal identitas bangsa yang kita sekarang ini kan sebetulnya sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menjadikan itu sebagai isu dalam politik, dalam meraup keuntungan politik, meraup suara, sepertinya kalau di PKB kita lebih bagaimana kelompok mustadafin itu yang perlu sebetulnya yang menjadi pembelaan kita. Kita tentu ingin orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas tadi itu, baik itu kebetulan kan begini, kalau PKB ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama dan NU itu jumlahnya sangat banyak, puluhan juta, dan di antara sebagian orang Nahdlatul Ulama itu kan masih banyak yang tinggal di pedesaan, banyak juga tinggal yang di daerah-daerah pinggiran seperti kita di Batam ini. Saya pikir memang mau tak mau PKB memang harus memperjuangkan orang-orang yang lemah tadi, yang memang secara identitas mereka itu tidaklah seperti orang yang di perkotaan yang lain yang memang dia itu sudah memiliki apa namanya, ya mungkin sudah kehidupannya lebih baik. Dan menurut saya inilah memang yang salah satu misi daripada PKB, bagaimana mengangkat orang-orang yang lemah tadi ini, orang-orang yang tertindas ini, dia hidup seperti hal layaknya sebagai sebuah bangsa. Dan itulah pekerjaan besar bangsa ini. Maka menurut kami ketidakadilan, kita ini kaya, tapi kok masih banyak sih warga yang miskin. Kita ini katanya punya di mana-mana sumber daya alam, punya pertambangan. Kepri ini kita khususnya, kita ada pertambangan yang sangat luar biasa. Kita punya gas, kita punya minyak, kita kalau di Bintan sana punya yang namanya pertambangan bauksit dan sebagainya, ada timah dan sebagainya. Kok
rasanya masih banyak juga warga kita yang tidak bisa menikmatinya gitu loh. Nah itu sebetulnya kan yang menjadi problem adalah political will kita sebagai partai politik hari ini. Hari ini menurut saya ketidakberdayaan partai politik itu menurut saya adalah sebuah PR besar bagi kami sebagai politisi. Karena apa? Kita khawatir memang hari ini partai-partai politik itu masih banyak tersandra. Tersandra dengan apa? Kekuatan oligarki yang bukan kekuatan dirinya sendiri. Kan itu yang kadang-kadang yang membuat akhirnya soal-soal yang munculnya ada sentimen identitas, munculnya ada soal-soal bahwa ada orang kadang-kadang menggunakan hal-hal yang sensitif tadi itu menjadi cara dia untuk meraup suara. Inilah yang menurut saya problem bagi partai politik. Nah, partai politik menurut saya kalau dia sudah mandiri, dia sudah punya kemampuan dalam mengelola partainya sendiri dengan bijak, dia mampu mengelola partainya sesuai dengan kemampuan dia, menurut saya ini akan jauh lebih baik ketimbang misalnya ada partai politik ya, kok rasanya dari mana ini ya dia punya apa pembiayaan, dari mana dia punya baik. Nah yang gitu-gitu kadang-kadang kita akhirnya ya itu tadi ada muncul-muncul kegaduhan di ranah publik itu kan kadang-kadang kita kan agak bingung juga gitu loh. Artinya tidak selamanya, dalam pengamatan saya tidak selamanya partai-partai politik itu mandiri ya, mandiri dalam pengertian bahwa dia memang ya identitas dirinya itu jelas gitu loh. Artinya bahwa dia ingin memperjuangkan misalnya nasib rakyat, dia ingin memperjuangkan bagaimana orang-orang yang tertindas, itu memang jelas bahwa dia kemampuan dia itu ada. Nah ini kan yang kadang-kadang kita bingung kan, ya mohon maaf ya kadang-kadang partai-partai politik kita ini transparansi itu kan perlu juga dan penting. Kalau kami PKB jelas sumber-sumber pembiayaannya jelas ya, dari anggota iuran masing-masing anggota DPR, DPRD dan sebagainya, dari sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sebagainya, kan ada audit-audit seperti itu gitu loh. Nah kita mau kan sebetulnya partai-partai politik itu memang punya kemandirian. Kemandirian dalam artian apa? Bahwa dia didirikan adalah untuk menegakkan ini. Bagaimana menjaga kemerdekaan bangsa kita ini, mengawal kemerdekaan bangsa kita ini, dan mengisi kemerdekaan bangsa kita ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Kalau yang tadi, yang disampaikan Romo tadi, nggak cocok nih identitas untuk dipilih, bener nggak? Yang tadi itu kan saya kan bermaksud kan ingin bahwa Bawaslu itu kan sudah punya aturan main, ya. Dan itu kan kita sepakati. Ya. Nah, dan tentu saja dari kesepakatan yang apa yang dibuat Bawaslu itu menjadi kesepakatan kita sebagai partai politik. Kita kan nggak bisa juga kan sebagai parpol misalnya tidak mengikuti aturan main. Itu kan rasanya kita ya berarti nggak mengikuti tata aturan kita dalam pemilu, itu kan nggak fair. Ya kalau mau membuat aturan main yang sendiri ya yang jangan buat pemilu di Indonesia gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dalam artian aturannya kurang lebih tajam lagi, kurang atau gimana? Lebih spesifik lagi ya, ke situ? Saya sih kepingin Bawaslu itu ya dia punya satu ini ya kekuatan, kedaulatan dia itu harus jelas gitu loh. Artinya jangan sekedar hanya dibuat larangan ini, ya gampang lah buat larangan itu. Bagaimana implementasi larangan-larangan tadi itu mewujud bahwa betul-betul gitu loh, ini bisa dikawal dengan baik. Artinya pasukan Bawaslu itu ya di lapangan harus benar-benar kerja gitu loh. Jangan tidak kerja gitu loh. Kerjanya jelas ini loh, ini gitu. Supaya fair kita. Kan kalau seperti itu kita kan enak, berpartai pun enak gitu loh. Saya yakin teman-teman di sini termasuk Partai Umat tidak mau kok menggunakan identitas itu dengan membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya kira tidak mau gitu loh. Nah, hanya saja mungkin ya terem-terem yang digunakan oleh Partai Umat itu kan berbeda dengan kami misalnya lebih jelas. Bukan lebih jelas, itu memang apa tadi itu seperti kata Agus tadi itu cara apa namanya bagaimana membranding partai dia mungkin ya lebih cepat seperti itu ya, wajar kan sebagai partai baru dengan kemasan baru ya dia harus mencari hal yang baru gitu loh. Kadang-kadang Indonesia kan suka yang baru-baru gitu kadang-kadang. atau ceruk pasar itu yang dilihat Partai Umat dulu ya. Saya tidak khawatir dengan Partai Umat. Oh iya. Karena saya beda. Maksudnya beda ya, atau gimana? Kan, saya jelas ini saya nahdiyin. Kalau beliau kan udah jelas ini apanya curugnya gitu. Atau jangan-jangan ke PKS ya? Enggak, saya enggak khawatir. Artinya begini, kan sebetulnya kan partai-partai itu kan masing-masing kan sudah punya ideologi. Yeah. Saya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah ideologinya. Itu jelas itu. Nah, maka saya enggak perlu khawatir. Karena memang
founding fathers kita termasuk adalah Nahdlatul Ulama gitu Ya. loh. Itu jelas itu. Hasyim Asy'ari itu sangat jelas bagaimana peran-perannya dalam membangun negara ini. Ya. Termasuk Ki Hadi Kusumo misalnya dari Muhammadiyah gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, Oke, terima kasih Bang. Ya, ke Mas Agus, itu yang tadi Mas, bagaimana sih sebenarnya? Apa yang misalnya tadi disampaikan Pak Said kan, politik identitas tetap harus ada, tapi rentan kegelincir. Nah, sementara tadi Partai Umat, kami memang politik identitas gitu. Baik, sebelumnya Pak Surya, Bang, ini Mukhtasar NU Bang. Nadien juga ini Bang, Romo ini Nadien juga ini ketemu. Jadi gini ya, sebenarnya kecurigaan yang muncul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irisadul itu kan karena parlemen kita ini nggak berjalan dengan baik. Saya sebutnya sekarang politik hari ini adalah politik lato-lato. Politik lato-lato. Iya. Maksudnya? Satu sisi bergejolak maka muncul misalkan tadi ada buzzer di sini, ada buzzer di sini. Begitu sini marah, sini bereaksi. Sini marah, yang satunya bereaksi. Kecurigaan ini yang terus terakumulasi hari ini. Ini problem karena berarti memang teman-teman kita yang sekarang duduk sebagai anggota legislatif yang mendapatkan amanat rakyat ini tidak serius untuk beradu argumen, tidak serius untuk saling memperjuangkan kepentingan rakyatnya atau konstituennya. Ya, gimana bisa? Kalau hari ini para buzzer itu hilang, itu berarti membuktikan bahwa legislatif berjalan. Tapi kalau hari ini tadi kecurigaan Pak Irisadul buzzer itu masih banyak di masing-masing kubu, itu berarti legislatif tidak berjalan dengan baik. Dan salah satu bukti legislatif tidak berjalan dengan baik ya ketika misalkan ada anggota dewan baru hari ini interupsi, besoknya sudah minta maaf, tidak bersiap untuk mempertahankan argumentasinya kenapa dia interupsi. Ini kan problem sebenarnya. Jadi bagi saya sebenarnya yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan kecurigaan kita, clear. Dan harusnya juga anggota legislatif kita berjuang sungguh-sungguh mengambil alih agar tidak muncul tadi buzzer-buzzer di lapangan ini, mengambil alih peran itu. Dan saya mengatakan hari ini kita masih gagal. Kalau tadi bahasa Pak Irisadul masih ada buzzer-buzzer yang dianggap buzzer berbayar atau yang lainnya itu. Berarti kecurigaan itu juga masih ada di partai-partai tertentu. Nah, ini berbahaya bagi kita. Ya. Masih ada Bang? Mau ditanggapi silakan. Jadi bahasa yang seperti inilah bahasa bagian daripada mendiskreditkan bahasa identitas tadi. Yang saya sampaikan bukan kecurigaan, tetapi kalau kita berbicara dengan hati kita tahu itu terjadi ini. Bukan kecurigaan, itu berbeda. Tetapi apa realita yang terjadi pada hari ini, yang ada di medsos, di mana-mana, di media online dan segala macam, itu yang terjadi. Dan itu terbuka kok, semua siapa saja bisa mengakses dan membacanya. Jadi bukan bahasa bahwasanya ini kecurigaan kita, kemudian kita timpali dengan bahasa kita memang identitas, politik identitas kita pakai, enggak demikian. Nah, ini yang saya kata-kata mengecilkan pemikiran yang dimaksud dengan politik identitas tadi gitu. Jadi bagi kita mendeklirkan diri sebagai politik identitas adalah bahagian jawaban terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Dengan tagline kita, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Beberapa kali tadi Bang Surya dan Romo juga berbicara tentang keadilan masyarakat kecil hari ini enggak ini. Kalau saya melihatnya agak lucu-lucu aja Bang Surya bicara demikian. Seharusnya itu disampaikan beliau ke DPP. Karena beliau hari ini kan koalisinya pemerintah. Kenapa kok sampai hari ini kok DPP belum bereaksi di DPP, nggak menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini untuk menanggulangi kemiskinan dan segala macamnya. Mohon maaf Bang Surya. Jadi itulah kenapa. Jadi nah, artinya itulah kenapa kemudian yang harusnya menjadi titik tekan kita adalah kita partai-partai yang hadir hari ini atau partai-partai yang akan bertarung di pemilu 2024 yang harus menjadi konsep kita adalah adu ide dan gagasan. Narasinya apa?
kita mau mengambil ceruk masyarakat atau rakyat ini untuk membela kita, memberikan suara kepada partai kita, itu apa yang kita tawarkan? Ini kan belum ada. Sama kayak tadi Bang Tony, harusnya sekarang kita bicaranya itu nantinya. Ke depan ini mungkin ya Tribun ini mengajak kita bicara itu. Sehingga kecurigaan-kecurigaan dan sebagainya itu clear. Karena tidak ada satupun nantinya partai di Indonesia ini yang akan menggunakan politik identitas sebagai bahan kampanyenya. Clear bahwa kemudian rakyat akan memilih partai A, partai B, partai C adalah karena ide, gagasan, program dan sebagainya yang bagi dia, bagi rakyat ini yang akan memperjuangkan mereka, nasib mereka nanti ke depannya. Gitu loh. Jadi bagi saya ini harusnya sudah diakhiri tentang pembelahan ada kesana kesini, politik identitas A dan B. Clear, harusnya sudah selesai. Nggak perlu lagi ada. Itulah yang kemudian melahirkan kami bagi Partai Gelora, kami nggak akan masuk dalam itu. Kami keluar dari, karena ini sudah jelas efek 10 tahun terakhir ini pembelahan-pembelahan seperti ini mengganggu banget gitu. Sangat mengganggu sekali dalam pembangunan bangsa ini. Kecurigaan-kecurigaan ini selalu muncul. Pemerintah melakukan ini, yang kubu non pemerintah bereaksi begini, yang kubu non pemerintah begini, pemerintahnya menganggap itu kan kecurigaan. Muncul terus gitu. Makanya harusnya diakhiri, semua partai duduk bersama, kemudian saling adu argumentasi tentang apa ide dan gagasan dia untuk bangsa ke depan. Kita clearkan di situ. Ya.